Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Malam Tirakatan merupakan malam di mana seluruh masyarakat melakukan perenungan panjang tentang sejarah kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan, serta berdoa atas anugerah Indonesia merdeka. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, kami turut mengenang arwah dan jasa pahlawan nusa dan bangsa. Bagi para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya, baik itu di kota-kota, dusun-dusun, lereng-lereng gunung, lembah-lembah ngarai, dan di dasar lautan, kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi pada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Ada pahlawan yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Itulah pahlawan yang luar biasa, tanpa jabatan, menyebarkan kebaikan dengan ketulusan dan keikhlasannya. Seperti Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Syekh Kramajati. Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya terletak di Jalan Duku, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Mbah Kramajati atau yang dikenal juga dengan Mbah Singo Barong merupakan salah satu pejuang Indonesia. Sebutan Singo Barong diberikan karena beliau merupakan pejuang yang saat berperang melawan penjajah memiliki sifat sangat garang dan gagah seperti singa. Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya adalah seorang ulama besar dan juga seorang pejuang bangsa yang rela berkorban untuk kita dapat merasakan merdeka seperti hari ini. Kemudian ada Sunan Terboyo, Kanjeng Adipati Suro Hadi Menggolo V, Bupati 1 Mataram. Kanjeng Adipati Terboyo lahir pada tahun 1731 dan meninggal pada tahun 1834. Jasadnya dimakamkan di belakang Masjid Terboyo. Adipati Suro Hadi Menggolo V atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Adipati Terboyo atau juga disebut Pangeran Terboyo. Dialah Bupati Semarang yang ke-23 yang menjabat pada tahun 1807 sampai 1821. Pangeran Terboyo meninggalkan jejak peninggalan berupa masjid megah di Jalan Kiai Terboyo, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Pangeran Terboyo adalah salah satu putra Keraton Surakarta. Dia adalah anak dari Kiai Surodirjo dan merupakan cucu dari Kiai Bustam yang memiliki andil dalam memberikan gagasan memisahkan Mataram menjadi dua kerajaan yakni Surakarta dan Yogyakarta melalui perjanjian Giyanti yang terkenal itu. Istri Pangeran Terboyo adalah putri dari Pangeran Samber Nyawa yang juga tokoh pejuang yang gigih melawan penjajah. Selanjutnya ada Syekh Jumadil Kubro. Husain Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro lahir pada tahun 1310 dan meninggal sekitar tahun 1453. Makamnya berada di Jalan Arterios Sudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dikenal sebagai seorang muballigh terkemuka, beliau menyebarkan agama Islam di Nusantara. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di Kerajaan Majapahit. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah pada abad ke-17 dari Sayyidina Husain. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya.
Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Untuk itu, kita harus tetap mengingat dan bersyukur akan kehidupan ini dengan menghormati dan mendoakan beliau sebagai leluhur para ulama. Sampai hari ini, ketiga makam tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik. Bahkan, makam bersejarah ini juga memberikan berkah bagi orang-orang yang mencari rezeki dari peziarah yang datang dari berbagai penjuru, kalangan, dan agama. Sungguh luar biasa, kedamaian dan kerukunan tercipta dari tempat ini. Hakikat tirakatan adalah sebuah perenungan untuk menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Tirakatan sebagai nitik laku dalam bahasa Jawa yang artinya menengok jejak sejarah pergulatan bangsa, mengkaji dan memotret perjuangan masa lalu dalam berbagai zaman. Selain itu, tirakatan juga sebagai napak laku yang berarti mengambil ketauladanan para pendiri bangsa. Keteladanan beliau selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, seorang pemimpin di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, seorang pemimpin di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri handayani, pemimpin di belakang memberikan dorongan untuk terus maju dan berprestasi. Di setiap makam yang dikunjungi, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu syukur untuk menunjukkan bahwa makam ini tidak hanya milik umat Muslim, tetapi juga milik orang Indonesia yang berasal dari bermacam-macam suku dan agama. Dua tahun sudah pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Banyak hal dibatasi, namun etos kerja dan profesionalisme tetap harus dikedepankan. Kami tidak patah semangat. Kami bahu-membahu bekerja sama di hari yang bersejarah ini untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di kantor kami PT Equity World Futures Cabang Semarang. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak, gerak! Pengibaran bendera merah putih.
Sang-Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Marilah untuk mengenang jasa orang bapak yang telah puput mengenang kita, sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari merdeka,
Ya Allah, kami berhimpun di sini mensyukuri 76 tahun kemerdekaan NKRI sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus kita hindari. Oke, bahagia sekali ya kita bisa berkumpul. Semoga tahun ini semua beli mobil. Tahun ini banyak yang beli rumah. Kita harus jadi merdeka ya. Meraih cita-cita kita. Kompak bareng ya, kita baca basmalah ya. 1, 2, 3. Kegiatan bersih-bersih Sendang adalah wujud syukur dan cara kita menjaga kelestarian sumber-sumber alam, karena Sendang merupakan sumber air yang menghidupi kita semua. Dalam bahasa Jawa yang berbunyi Sendang sing nguripi awake dhewe, dan dalam bahasa Arab ya Hayyu ya Qayyum, yang artinya adalah ya urip yang nguripi. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa jika kita minum air, maka kita harus selalu ingat kepada sumbernya. Berdasarkan pepatah tersebut, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka kehidupan yang kini dijalani tidak akan ada jika tidak berasal dari leluhur. Oleh karena itu, manusia harus tetap mengingat dan bersyukur akan kehidupan yang dijalani dengan menghormati leluhur. Sendang Wonodri. Sendang adalah sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti pemandian dengan sumber air dari mata air pegunungan.
Lokasi sendang ini berada di tengah kota Semarang. Sendang ini berkaitan dengan berdirinya kota Semarang. Bahkan sebelum Ki Ageng Pandanaran memimpin Semarang, sendang ini sudah ada. Sendang ini sering dikunjungi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto saat masih menjabat Pangdam Diponegoro. Sebelum berkuasa dan menduduki jabatan Presiden selama 32 tahun, Soeharto sering menyepi, bersemedi, dan tirakat di tempat ini. Sendang Sukolilo terletak di pelaburan. Sendang yang berada di samping Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kertanegara, Kelurahan Pelaburan, Kecamatan Semarang Selatan ini masih bisa memberikan sumber air yang melimpah untuk ratusan warga. Selain untuk masak dan minum warga, air Sendang Sukolilo ini juga konon dipercayai bisa menyembuhkan orang yang sakit, sehingga mempunyai manfaat bagi kesehatan warga setempat dan sekitarnya. Mengingat pentingnya Sendang Sukolilo bagi warga, para tokoh masyarakat setempat berusaha merawat keberadaan sendang tersebut dan melestarikan sendang. Sendang Jambu terletak di Kelurahan Kandri, Gunung Pati, Semarang. Sumber air sendang ini tidak pernah habis meskipun di musim kemarau panjang. Karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, warga juga menyebutnya sendang jamu. Menurut cerita, dahulu di sendang ini ada sebuah pohon elo. Karena buahnya mirip buah jambu, maka sendang ini dinamakan Sendang Jambu. Sendang Panguripan dan Pengasihan. Letak dua sendang tersebut saling berdekatan yang berada di Kali Ancar, Podorejo, Ngalian, Kota Semarang. Keberadaan dua sendang sangat penting karena mampu menyuplai air bersih di Kampung Kali Ancar dan sekitarnya yang berjumlah ratusan kakak dengan ribuan jiwa. Air sendang yang mengucur deras juga sebagai sumber air minum bagi warga sekitar. Apalagi ketika musim kemarau, adanya sendang sangat membantu warga. Sendang Taman Lele. Sendang ini lokasinya berada di tempat wisata Taman Lele yang terletak di Jalan Siliwangi, Tambak Aji, Kota Semarang. Di sekitar sendang atau kolam keramat itu ditumbuhi dua pohon besar di sisi kanan dan kirinya. Di dalamnya banyak ikan air tawar seperti lele dan nila. Sampai saat ini, mata airnya digunakan untuk keperluan objek wisata. Sendang ini sudah ada sejak dulu dan masih lestari hingga sekarang. Sendang Manten. Sendang Nganten berlokasi kurang lebih 30 meter dari turunan Jalan Gombel Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti mata air pada umumnya, bagi masyarakat setempat, mata air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebelum air pam masuk ke kampung tersebut, air di Sendang Nganten ini cukup untuk menghidupi 3 kampung. Namun sekitar tahun 1980-an, setelah air pam masuk ke kampung tersebut, warga mulai menggunakan air pam dan menggunakan mata air Sendang Nganten ketika air pam sedang mati. Sendang Lanang dan Sendang Wetok. Sendang Lanang berada tak jauh dari perumahan warga, dan di sana terdapat pohon beringin yang rindang. Anak-anak dari pondok pesantren yang berada dekat situ sering menggunakan sendang itu untuk mandi.
Lain halnya dengan sendang wetok yang berada di pekarangan rumah warga. Sendang ini dimanfaatkan warga airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua sendang ini sangat menakjubkan. Airnya tidak pernah habis, walaupun digunakan oleh seluruh warga di beberapa rukun warga di Tinjo Moyo. Sendang Giri Kusumo. Sendang Giri Kusumo terletak di tengah hutan pohon jati di Bukit Giri Kusumo, Banyumeneng, Meranggen, Demak. Pada masa itu, sendang ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi warga sekitar. Dari sendang inilah warga mengambil air minum untuk mandi dan juga digunakan untuk mensucikan diri. Konon kata salah satu warga yang dituakan, Sendang Giri Kusumo merupakan sendang bekas pijakan tapak kaki Prabu Angling Darma. Sendang Sumur Gandeng. Sumur merupakan sumber mata air yang dibuat oleh manusia. Sumur dibuat biasanya untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Di sebuah desa di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, terdapat sumur gandeng yang memiliki kisah yang sangat menarik. Sumur yang memiliki nama asli Sumur Bandung Panguripan memiliki rasa dan warna yang berbeda di waktu-waktu tertentu. Sendang Sunan Kalijogo. Tidak jauh dari Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, terdapat sebuah sumur yang terletak di belakang Masjid Sunan Kalijaga. Sumur itu semasa Wali Songo sering dimanfaatkan untuk berwudu. Dalam perkembangan zaman sekarang, sumur itu banyak dipergunakan masyarakat, baik warga sekitar maupun mendatang, untuk berwudu, mandi, atau diambil airnya untuk dibawa pulang. Penduduk setempat meyakini air sumur itu masih suci dan mengandung tuah. Sendang Ngampel. Pada masa kewalian Sunan Ampel dalam mensyiarkan agama Islam di wilayah Kendal, dalam perjalanannya Sunan Ampel pernah beristirahat di suatu tempat yang sampai sekarang masih ada petilasannya, yaitu di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Pada saat beliau akan menjalankan ibadah sholat, beliau tidak menemukan sumber mata air sama sekali untuk berwudu, sehingga Sunan Ampel berjalan mencari air atau sumber air. Akhirnya beliau melihat sumber mata air, lalu berwudu di tempat tersebut. Kemudian petilasan sumber mata air tempat berwudu Sunan Ampel diberi nama Sendang Ngampel. Sendang Biung Sami dan Sendang Sekenyes. Sendang Biung Sami dan Sendang Sekenyes merupakan tempat wisata religi di Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Sumber mata air ini tidak pernah habis di musim kemarau. Airnya jernih dan bisa digunakan untuk mandi dan bisa diminum. Sendang Kiai Tulang Bawang. Sendang ini berlokasi di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Keunikan dari sendang tulang bawang secara kasat mata dapat dilihat dari air sendangnya yang tidak pernah surut saat musim kemarau dan tidak pernah luber atau meluap saat musim hujan walaupun di sisi-sisinya sedang banjir. Sendang Sentul berlokasi di Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ketika Imam Daim hendak melakukan perjalanan ke Kerajaan Demak, Kiai Sentul menikah dengan gadis desa tersebut dan menetap untuk selamanya dan tinggal di sumber air yang ada di daerah itu. Maka sumber air itu dinamakan Sendang Sentul. Sendang Aminah.
Nama Sendang Aminah diambil dari nama istri Kiai Sorowono, pendiri desa Kalisidi yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Jawa Tengah. Mandi dengan air di sendang tersebut diyakini warga setempat mempunyai banyak khasiat. Di antaranya, obat penyakit lahir dan batin, memancarkan aura seseorang, dan penyejuk hati atau mensucikan hati. Rawa Pening. Rawa Pening adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Air Rawa Pening bersumber dari mata air yang muncul dari sisi rawa dan juga berasal dari beberapa sungai yang bermuara pada rawa ini. Di Rawa Pening terdapat lahan pasang surut yang merupakan lahan yang terbentuk akibat proses naik turunnya permukaan air danau. Rawa Pening memiliki fungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, sumber air minum, dan objek wisata air. Sendang Toanget. Sendang Toanget berada di Jalan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sendang ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Brawijaya kelima. Konon dahulu sendang ini sering digunakan untuk mencuci benda-benda pusaka dan masih dilakukan hingga saat ini. Sendang Keyongan. Terletak di Desa Keyongan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Nama Keyongan merupakan pemberian Sunan Kalijaga. Keyongan diambil dari kata dasar keong. Kemunculan habitat keong itu tidak lepas dari peran Sunan Kalijaga di sela perburuannya mencari kayu jati berkualitas untuk penyangga atau tiang Masjid Agung Demak. Sendang Putri. Terletak di Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Sendang Putri merupakan kolam mata air yang memiliki air paling jernih di desa Penganten. Apabila datang di pagi hari, kita bahkan dapat melihat dasar kolam. Sendang Temurejo. Terletak di Desa Temurejo, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Sendang ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang mampu menghidupi warga beberapa desa di sekitarnya. Meskipun banyak digunakan, volume dan ketinggian air tidak pernah berubah. Di setiap sendang yang kami kunjungi, kami menyanyikan lagu syukur sebagai perwujudan rasa syukur yang mendalam kepada alam karena telah memberikan air yang melimpah dan penuh manfaat kepada kita. Mari kita senantiasa menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini.